Ya. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Aduh, semoga nggak lemes-lemes ya siang ini ya. Masih puasa. Oke, baik. Sebenarnya di sini untuk hari ini kita akan melanjutkan materi, tapi materinya bukan saya acak sih, tapi agak saya ubah sedikit karena biar di awal-awal, maksudnya sekarang itu materinya kita kemarin antrian udah kan, antrian stack udah, antrian udah. Nah sekarang hari ini kita masuk ke dalam binary search tree dulu. Nah binary search tree itu kan agak sedikit bukan tensi sih, proporsinya agak sedikit besar gitu ya. Jadi saya duluin yang lumayan apa ya, nggak sulit juga sih, maksudnya yang lumayan porsinya lumayan besar gitu, saya duluin. Terus nanti baru kita terakhiran aja deh, kan di situ ada stack collection sama antrian collection gitu. Nah itu nanti di akhir. Nah di akhirnya itu sudah mulai santai aja gitu. Materinya udah mulai nggak terlalu yang porsinya terlalu tinggi lagi. Jadi untuk binary search-nya saya majuin dulu, terus nanti di akhir kita mau udah binary search yang agak banyak apa ya, proporsi gitu, yang agak banyak agak sulit lah, bisa dibilang lah agak sulit, itu yang hari ini. Nah nanti untuk minggu depan udah nggak terlalu. Terus nanti setelah itu baru kita lanjutkan dengan stack collection sama antrian collection, terus baru latihan aja. Nah itu sekedar santai-santai aja udah aman ya, karena materi kita udah habis, materi intinya udah habis. Nah, jadi saya agak tukar-tukar sedikit. Oke, jadi hari ini kita akan membahas itu tadi binary search tree, yang mana binary search tree itu ya seperti pohon ya, binary ya tree, tahu tree itu pohon, tapi sebenarnya tree itu sendiri ada banyak jenis. Nah, yang kita pelajari ini hanyalah yang binary. Jadi tree itu ada yang benar, ada yang cabangnya. Kita ngomongin kalau tree itu ada cabang. Kalau tree itu ada yang cabangnya. Kalau cabang satu nggak ada, itu kayak list. Cabang satu kayak list. Cabang dua, binary ini ada yang cabang tiga. Paling mentok sih ada tiga. Nah, gitu. Tapi yang kita akan pelajari untuk di materi struktur data ASDL itu hanya sampai tahap binary. Jadi yang cabangnya ada dua. Kalau kemarin list itu kan kita punya node ya, simpul. Simpul itu kan punya satu linked, ya kan, kalau list satu link. Nah sekarang kalau tree ini dia punya dua, kanan sama ke kiri. Jadi dia bisa punya ada cabang ke kanan ke kiri, terus nanti anaknya punya cabang ke kanan ke kiri lagi. Tapi untuk kalau list kemarin kita cuma punya satu node itu terdiri dari nilai, value sama link gitu kan. Nah, jadi linknya hanya satu, terus punya nilainya terserah, nilainya juga bebas, nilai berapapun boleh gitu. Tapi kalau di dalam binary search tree ini, selain dia punya dua cabang, dia juga punya ketentuan atau punya syarat ya, punya syarat. Kalau yang dia ada syaratnya, sebelah kiri harus lebih kecil nilainya, lebih kecil dari yang tengah, dan yang sebelah kanan harus lebih besar gitu. Nah nanti di situ kita pelajari, jadi sebelah kiri itu harus lebih kecil gitu, kiri atas kanan jadinya, karena dia punya dua cabang, punya dua node. Kalau list kemarin dia punya satu node gitu, garis ke kanan. Tapi kalau tree sekarang binary kan dua. Nah, jadi dia punya dua node ke kiri dan ke kanan. Nah, itu ya sedikit tentang tree. Jadi tree itu ada yang 3 cabang. Jadi satu ke kanan, ke kiri, ke tengah. Jadi tengahnya ada cabang lagi juga ada. Yang seperti itu. Tapi yang kita pelajari ini khusus untuk yang binary, yang dua. Ya, binary search. Sebenarnya lebih kepada kalau ngomong BST, binary search tree, berarti dia cuman pencarian ya, pencarian. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin binary search tree berarti cuman pencarian aja. Nah di sini sebenarnya ada binary search-nya, tapi sebelum masuk ke dalam binary search-nya, kita masuk ke binary-nya dulu, binary tree.
Ya, jadi di dalam binary tree ada insert, ada delete seperti biasa. Tapi karena dia ada ketentuan tadi, untuk insert sama delete-nya ada sedikit pengecekan gitu. Terus apa namanya, baru ada searchingnya di sana, ada searchingnya. Terus juga untuk nanti sebenarnya untuk menampilkan nilai, kalau list kan enak ya nampilinnya ya, misalnya node pertama tampilnya 1, node kedua tampilnya nilainya 2, ya sudah 1, 2 gitu. Tapi kalau tree ini kan bentuknya pohon cabang. Nah, itu ada cara sebenarnya, cara untuk menampilkan. Ada caranya ada in order, post order sama pre-order. Nah, jadi untuk menampilkan, kalau nggak salah sih kalian SMA atau SMP, SMA atau SMP ya, saya lupa. Pernah dapat materi tentang tree ini. Jadi memang dia ada cara untuk menampilkan atau menuliskan atau membaca tree-nya, membaca tree-nya dengan 3 cara, ada pre-order, in-order, sama post-order. Nah, ketiga cara untuk menuliskan atau membaca tree-nya tersebut nanti kita pelajari minggu depan. Nah, hari ini kita hanya fokus untuk insert tree-nya, nambahkan data ke dalam tree, terus menghapus data dari tree, terus sama searching. Karena memang kita fokusnya ke BST, binary search tree. Jadi memang ada searching-nya di sini. Oke. Sebenarnya kalau searching-nya mudah. Untuk searching-nya sendiri mudah. Tapi yang agak sedikit banyak atau sedikit panjang itu insert sama delete. Karena untuk insert, masukin sebuah nilai ke dalam tree itu ada ketentuan. Itu tadi, sebelah kiri harus lebih kecil dari tengah dan sebelah kanan harus lebih besar daripada tengahnya. Nah, itu ada ketentuan. Oke, itu pengantar tentang tree. Sekarang saya langsung aja kali ya masuk untuk saya tampilin video pembelajaran tentang tree-nya itu sendiri. Binary search tree ya. Silakan ditonton dulu, nanti setelah itu baru akan saya jelaskan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk struktur data. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini itu adalah mengenai binary tree. Tapi nanti lebih fokusnya ke binary search tree. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam BST, binary search tree, kita harus tahu dulu apa sih binary tree. Jadi binary tree ini adalah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya memiliki boleh maksimal 2 subtree. Jadi binary 2, jadi dia hanya boleh punya 2 cabang, dan kedua subtree tersebut harus terpisah. Jadi dia ada cabang ke kanan atau cabang ke kiri. Sesuai dengan definisi tersebut, maka tiap node dalam binary tree hanya boleh memiliki paling banyak 2 anak. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, karena binary 2, cabangnya 2, sebab ada juga yang 3 cabangnya ya. Untuk tree itu ada yang 3 cabang. Kalau misalnya yang 1 cabang itu kayak list, kalau 2 cabang itu lebih kayak tree itu untuk binary tree itu ada 2 cabang, ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi konsep linked list itu sangat terpakai, hanya perlu penyesuaian di beberapa syarat tree saja. Jadi memang kalau yang 1 cabang itu lebih, tree yang 1 cabang itu lebih mirip ke linked list ya, list. Jadi kalau yang 2 cabang, punya 2 kanan kiri, itu kita masih mirip menggunakan linked list, tapi ada beberapa syarat saja. Namun untuk insertion, ke searching atau delete akan ada perbedaan yang cukup signifikan dengan linked list. Jadi untuk binary tree ini dia ada 3 operasi utama ya. Yang pertama insert, nambah, search, searching, dan juga delete. Ada itu perbedaannya cukup terlihat jauh ya dibandingkan linked list. Yang sama itu adalah bagian bahwa satu node, kalau linked list itu kan 1 node ada 1 link. Nah, kalau tree ini ada 1 node ada 2 link ke kanan dan link ke kirinya. Ini ada beberapa tipe dari binary tree. Yang pertama ada perfect binary tree, adalah binary tree yang setiap levelnya memiliki kedalaman yang sama. Ini contohnya ya. Jadi
kanan kirinya sama, ini ya dia seimbang ya, seimbang antara kanan dan kirinya, memiliki kedalaman yang sama. Kemudian ada complete binary tree. Binary tree yang seluruh node pada setiap level terisi penuh kecuali level terakhir, dan penempatan nodenya diutamakan yang sebelah kiri penuh terlebih dahulu. Jadi dia penuh tapi yang sebelah kiri ada yang kosong, jadi memang lebih ke di-fullkan yang bagian kiri. Perfect binary tree juga bisa disebut dengan complete binary tree ya, complete binary tree atau disebut dengan perfect binary tree. Ini untuk binary tree. Tipe yang ketiga ada skewed binary tree, adalah binary tree yang setiap nodenya hanya punya maksimal satu child, sehingga sangat jelas bahwa binary tree ini tidak seimbang. Ada miring ke kanan, ada miring ke kiri. Jadi ini contoh yang miring ya, yang hanya satu anak. Dia mirip seperti list, tapi dia tetap punya dua kanan kiri, dua link, tapi yang terisi hanya satu. Begitu. Kemudian balance. Binary tree yang tinggi antara anak sebelah kiri dan kanannya hanya berselisih maksimal 1. Binary tree ini merupakan konsep yang digunakan dalam FEL, Adelson, Felsky, and Lanis ya. Perfect binary tree dan complete binary tree termasuk dalam balance binary tree. Jadi yang dua itu sebenarnya termasuk dalam balance binary tree. Ini contohnya. Jadi ya selisihnya hanya maksimal 1 ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam binary search tree. Yang lebih kita dalami di sini adalah binary search tree atau BST. Jadi pengertiannya di singkatan BST adalah sebuah binary tree ya, dia termasuk ke dalam salah satu dalam binary tree. Biasanya tapi dia punya ciri-ciri khusus seperti setiap node mempunyai value. Jadi ada node-node seperti yang tadi contohnya, dia ada node tapi memiliki nilai ya, jadi ada 1, 2, 3 dan seterusnya, atau ABC atau apa gitu, tapi tidak ada value yang double. Jadi tidak boleh ada misalnya satunya 2 kali, tiganya 2 kali, itu nggak boleh, tidak ada value yang double. Jadi value-nya itu tepat 1 begitu ya, tidak boleh ada yang double. Kemudian value yang kiri, tree ke kiri itu lebih kecil daripada root. Jadi kirinya lebih kecil daripada akar, kemudian yang kanannya itu lebih besar ya daripada rootnya. Jadi kirinya lebih kecil akar dan kanannya itu lebih besar. Kiri dan kanan tree bisa menjadi root lagi atau bisa mempunyai child. Jadi BST ini memiliki sifat rekursif. Jadi akar ya, akar nanti ada anaknya, kemudian anaknya tadi bisa menjadi root lagi untuk anak-anak seterusnya. Begitu. Jadi untuk ciri-ciri binary search tree ini ada 4 ya. Pertama, value-nya nggak boleh double, nggak boleh ada yang sama. Kemudian kiri lebih kecil daripada root, kanan lebih besar daripada root, kemudian child-nya itu bisa menjadi root lagi. Nih, BST memungkinkan proses pencarian penambahan ataupun penghapusan data. Jadi bisa dicari, nambah, sama hapus. Jadi memang sama, tetap mempunyai 3 operasi ya. Menjadi lebih cepat dengan rata kompleksitas waktu O log N. Walaupun dalam kompleksitas tertentu dapat memiliki kompleksitas O N atau seperti kompleksitas struktur data linear. Jadi ada big O-nya. Dia lebih cepat waktunya, tapi terkadang ada yang kompleksitasnya hanya ON, bukan O log N ya. Hal tersebut terjadi apabila binary tree terbentuk tidak seimbang. Jadi yang ON ini ya, big O-nya itu untuk yang tree yang tidak seimbang atau skewed binary tree. Kalau yang lain biasanya O log N, itu kompleksitasnya. Jadi operasi dasar ada 3 memang, find atau search ya, mencari, insert menambahkan data baru ke dalam BST atau push, kemudian remove menghapus key X dari BST atau menghapus value dari dalam binary search tree-nya. Jadi ada 3 operasi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama searching ya. Dengan cirinya, dengan ciri-ciri yang tadi, syarat-syarat BST tadi sebenarnya lebih mudah untuk men-searching. Misalnya kita punya mencari X ya, mencari X kita cari dulu rootnya di root.
Kalau rootnya yang mulai cari di root, kalau misalnya rootnya, jika root adalah value yang kita cari, maka stop langsung kan, karena dia tidak akan double. Jadi kalau ketemu udah langsung stop. Kemudian kalau misalnya rootnya kita X yang kita cari itu lebih kecil daripada root, ya, maka kita carinya ke tree sebelah kiri aja. Jadi nggak perlu ditelusuri lagi sebelah kanan. Atau jika sebaliknya, kalau X yang kita cari itu lebih besar daripada root, maka kita carinya ke tree sebelah kanan saja. Begitu. Makanya binary search tree ini lebih cepat dalam pencarian. Karena dia hanya dia hanya mencari, ngecek dulu root, kalau misalnya lebih besar atau lebih kecil gitu, tinggal kalau misalnya yang dicari lebih kecil maka ke kiri aja langsung, kalau misalnya dicari lebih besar maka langsung ke kanan. Jadi memang dia lebih cepat untuk masalah pencarian. Kemudian insert ya, memasukkan data ke dalam DST ya, kita mulai dari root. Kalau nilai X lebih kecil atau value yang mau dimasukkan lebih kecil, maka kita bisa sebelah kiri. Tapi kalau yang mau dimasukkan lebih besar, kita akan nambahin sebelah kanan. Ulangi sampai menemukan node yang kosong. Itu sampai node-nya kosong ya, atau sampai daunnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mau memasukkan atau membuat pohon dari data ini ya. 5, 3, 7, 1, 4, 6, 8, 9. Kita mulai dari awal. Ini kita anggap sebagai root. Rootnya adalah 5. Sekarang 5 ya, sekarang kita akan masukkan 3. 3 ini ternyata lebih kecil kan dibandingkan rootnya, maka dia akan ditambahkan ke kiri. Kemudian kita akan tambahkan 7. 7 ini ternyata kan kita mulai dari root. 7 itu ternyata lebih besar daripada 5, maka dia akan ke kanan. Begitu. Kemudian 1 ya, 1 mulai dari rootnya, 1 itu kan lebih kecil daripada 5, pasti dia harus nambahnya ke kiri kan. 1 masih lebih kecil lagi daripada 3, maka ditambahkan di sebelah kiri dari 3. Gitu. Kemudian 4. 4 mulai dari root 5. 5 ini 4 itu kan lebih kecil daripada 5 ya, lebih kecil daripada 5, maka dia ke kiri. Pas ketemu 3, 4 sama 3 dibandingkan. 4 kan lebih besar daripada 3, maka kita tambahkan di kanan dari 3. Begitu. Kemudian 4 sudah, 6 ya, 6. Mulai dari root, 6 kan lebih besar daripada 5, maka akan ditambahkan ke kanan ya, ke kanan. Sini berarti. Kemudian 6 dibandingkan dengan 7. 6 ternyata lebih kecil kan dari 7, maka kalau dia lebih kecil dari rootnya, maka harus diletakkan di sebelah kiri. Makanya 6-nya di sebelah kiri. Terus 8 ya, 8 mulai dari root lagi. 8 itu lebih besar ya daripada 5, maka taruh sebelah kanan kan. Kemudian dibandingkan lagi 7 sama 8. 8 itu lebih besar daripada 7, maka harus taruhnya di sebelah kanan. Makanya di sini taruhnya 8. Kemudian 9. Mulai dari root 9 lebih besar daripada 5, maka ke kanan. 7, 9 lebih besar juga dari 7, maka ke kanan lagi dia. Kemudian 9 masih lebih besar kan daripada 8, maka ke kanan lagi, maka 9-nya ditaruh di sebelah kanan dari 8. Jadi hasil untuk data ini ya inilah hasilnya, begitu, hasil pohonnya ya, cara menambahkan atau menginsert data ke dalam ke dalam tree. Baik, ini adalah contoh lain dari nambah data ke dalam tree. Jadi misalnya contohnya adalah 35. 30 dibanding 35, 30 kan lebih kecil ya daripada 35, 35 lebih besar, maka dia akan ke kanan ya, ke kanan. Sini. Kemudian 35 dibandingkan dengan 37. 35 kan lebih kecil dari 37, makanya dia akan masuk ke kiri sini. Ini ya 32. Sekarang 35 dibandingkan 32. 35 kan lebih besar, makanya dia nambahkan ke kanan. Seperti ini hasilnya. Makanya 35 itu ada di sebelah kanan dari 32. Oke, sekarang delete atau remove. Akan ada 3 case yang ditemukan pada saat mendelete atau menghapus. Ya, case yang pertama, kalau yang dihapus adalah daun atau paling ujung, paling bawah, ya udah langsung hapus, gampang. Ya. Tapi case yang kedua, jika value yang dihapus mempunyai 1 anak. Nah,
berarti di tengah-tengah. Yang dihapus ada di tengah-tengah. Hapus node-nya, boleh dihapus. Kemudian gabungkan anak dari parent yang dihapus, ya, gabungkan anaknya ke parent value yang dihapus. Jadi yang di bawah yang menjadi node atau leaf, ya, harus naik ke atas. Kemudian cara yang ketiga, jika value yang dihapus adalah node yang memiliki 2 anak, maka ada 2 cara. Bisa kita cari dari left subtree, anak kanan, ya, paling terakhir, kiri kanan, atau cari lagi right tree, anak paling kiri. Jadi kalau ngambil yang ada 2 cara, 2 pilihan. Kalau ngambil yang kiri, anak paling kanan. Kalau ngambil yang ke kanan, anak paling kiri. Nanti kita contohkan, ya. Jadi untuk menghapus ada tiga cara, ya. Tapi kalau untuk searching tadi satu cara, insert juga sudah ada ciri-cirinya, syaratnya ada satu cara. Tapi kalau untuk remove dia ada 3 case yang harus kita perhatikan. Nah, ini contoh yang pertama, yang mendelete yang bagian leaf, ya, bagian daun bawah sekali. Misalnya yang mau kita hapus adalah 21, ya. Ternyata 21 adalah leaf atau node paling bawah. Jadi udah tinggal kita hapus, selesai, ya. Selesai cerita. Jadi ternyata 21 adalah node paling bawah, maka selesai, langsung kita hapus. Ini contoh atau case yang pertama. Sekarang case yang kedua, kalau yang mau kita hapus misalnya adalah 37. Key to be delete, ya. 37 adalah yang mau kita hapus. Dia kan punya anak, ya, punya anak. Jika ingin delete node 37 yang memiliki 2 anak, kita bisa ambil 35 atau 42 untuk menggantikan. Kan kalau misalnya kita hapus, nggak mungkin kita hapus berarti ini nggak ada turunan, kan. Jadi harus kita sambungkan kembali, istilahnya begitu, ya. Jadi yang mana yang harus menyambungkan? Kita bisa pilih kalau ke kiri, ya. Kalau ngambil ke kiri, anak paling kanan. Ingat, kalau ngambil ke kanan, anak paling kiri. Kalau misalnya, makanya kita bisa ambil 35 atau 42 untuk menggantikan 37 tadi. Ke kiri anak paling kanan atau kanan anak paling kiri. Misalnya kita ambil yang 35 yang akan menggantikan 37. Jadi 37 dihapus, 35 akan naik ke atas. Kita cek, ya, bahwa 32 lebih kecil kan daripada 35 dan lebih besar daripada 45. Atau misalnya mau 42 juga boleh. 42 di sini, 32 kan lebih kecil dari 42, 42 kan lebih kecil dari 45, atau 45 lebih besar daripada 42. Syaratnya masih memenuhi. Itu yang case kedua. Sekarang case ketiga, misalnya root-nya yang mau kita hapus, 30 itu yang mau kita hapus. Delete value 30, value 30 adalah root, memiliki 2 anak, sama seperti case sebelumnya, ya, sama. Kalau ngambil ke kiri, anak paling kanan. Kalau mengambil ke kanan, anak paling kiri. Kalau ke kiri, anak paling kanannya siapa? Adalah 26, kan? Kiri, kanan. Habis kan kanan, nggak ada lagi kan ke kanan, berarti 26. Berarti kita bisa menaikkan 26 ke atas, atau kalau ke kanan, anak paling kiri. Ke kanan, ini kanan 37, paling kirinya 34, ada turun lagi kan? Paling kiri adalah 31. Makanya pilihannya adalah 26 atau 31 yang akan naik. Misalnya 26 naik, ya udah nanti 19 naik ke atas, 17 naik ke atas, 21 juga naik. Atau misalnya kalau misalnya kita menggantikannya dengan 31, ya udah di sini nanti 31 ini terhapus. Begitu. Ya, jadi ada 3 case untuk delete. Oke, ini adalah struct-nya, ya, untuk node dari BST. Yang pertama ada value, kemudian dia berupa link, ya, linknya adalah left sama right. Kalau list kan ada value, ada link aja satu. Tapi kalau misalnya di BST dia ada 2, node-nya ada left sama right. Ini kalau konstruktor, kemudian nanti kita punya ada kelas BST gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan mengenai binary search tree. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat di bawah atau ditanyakan pada saat perkuliahan. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Itu ya sekelumit tentang binary search. Ya, saya coba share screen kembali. Panjang ya, lumayan panjang research-nya. Ya, binary tree, jadi dia dibagi dua, nodenya ada dua, bukan node, linknya ada dua, jadi kanan sama kiri, maksimal itu dua, karena kalau satu yang linkers jadinya list, kalau dua jadi tree, kalau ada yang tiga gitu. Nah, di sini tipe-tipenya dulu, tipe-tipe binary tree ada 4 ya, macam. Yang pertama perfect, maksudnya perfect itu full gitu ya, full. Kalau complete itu sebelah kiri dulu yang full ya, baru sebelah kanan. Terus kalau skewed binary itu miring, istilahnya dia miring. Kalau balance itu kan anaknya ya, dilihat dari anaknya itu sama anaknya, maksimal ada satu gitu misal. Walaupun misalnya kalau ini 67 berarti nggak bisa dibilang balance, bisa mungkin dia dibilang complete aja gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini minimal ada satu anaknya, misalnya 67 ini ada satu anaknya, ya berarti dia masih bisa dibilang balance karena kanan kiri jumlah, bukan jumlah ya. Jadi level anaknya itu sama. Nah, masuk ke dalam binary search. Jadi punya ciri-ciri di mana binary search setiap node mempunyai value dan tidak ada value yang double. Jadi misal semua nodenya itu punya nilai dan tidak ada nilainya yang sama. Beda sama list, beda sama yang lain, stack sama ataupun antrian. Kalau antrian ataupun stack kan bebas ya, list juga bebas nilainya. Kalau misalnya yang di awal 3 terus di akhir ada 3 lagi ya boleh aja. Tapi kalau dalam binary search tree ini memang tidak diperbolehkan ada nilai yang double atau nilai yang sama. Terus yang seperti saya bilang tadi, sebelah kiri, value kan dia ada 2 cabang, sebelah kiri itu lebih kecil dari rootnya, nilainya ya, value-nya lebih kecil daripada rootnya, dan sebelah kanan biasanya lebih besar. Terus kiri dan kanan bisa menjadi root lagi, atau dia ada bisa jadi child lagi, atau ya ada turunan-turunan terus gitu, dan dia bersifatnya rekursif. Oke, ya ini kompleksitasnya ya sebenarnya. Log n ya, kompleksitas. Terus operasinya yang saya bilang, karena memang binary search ada search-nya ya, find. Di sini ada find atau searching-nya, kemudian ada insert, ada remove atau delete. Ya, nambahin sama menghapus. Nah, kita bahas dulu tentang search-nya, karena yang paling mudah, ini yang paling mudah dalam search-nya, finding atau searching. Jadi misalnya kalau searching biasa kita mencari sesuatu, berarti mencari nilai apakah nilai tersebut ada atau tidak di dalam tree tersebut gitu. Nah, kita mulainya dari root. Jadi mulainya dari root, kemudian kita cek lagi kalau misalnya apakah root-nya nilainya lebih kecil atau lebih besar dari yang dicari. Kalau misalnya dia sama, maka stop. Karena tidak mungkin ada data yang sama. Tidak ada data yang double atau lebih dari satu, maka langsung kalau ketemu udah langsung stop. Tapi kalau misalnya nilai yang di value yang dicari lebih kecil daripada rootnya, maka kita beralih ke sebelah kiri aja. Jadi pencariannya itu lebih mudah sebenarnya. Kita hanya mencari ke sebelah kiri aja. Nah, kalau misalnya yang dicari sebelah kiri lebih kecil, sebelah kanan yang dicari lebih besar daripada rootnya, maka dia akan berpindah ke sebelah kanan, rekursif terus menerus. Dan dia sifatnya selalu rekursif. Jadi sifat dari search tree ya, binary tree ini dia rekursif kebanyakan. Untuk pre-order, in-order, post-order juga nanti rekursif. Untuk insert juga rekursif, delete, searching juga rekursif. Nah, jadi seperti itu. Dan pencariannya terbilang cepat. Karena apa? Karena nilainya tetap satu, maksudnya kalau datanya ada ya udah satu aja ketemu. Jadi keluarannya hanya ketemu sama tidak aja. Beda kalau misalnya kita pakai array ataupun list kan bisa ada data yang double. Jadi keluarannya bukan hanya ketemu atau tidak, tapi misalnya berapa banyak datanya itu bisa dicek. Tapi kalau tree ini, binary tree ini
ya udah ketemunya keluarannya hanya ketemu atau tidak, selesai. Gitu. Kalau ketemu ya ketemu, kalau nggak ada ya udah berarti nggak ada memang. Nah, dan juga pencariannya lebih cepat karena apa? Karena kita melihat nilai value-nya. Kalau nilai value yang dicari itu lebih kecil daripada root-nya, maka kita langsung pencarian sebelah kiri. Nah, berarti sebelah kanan nggak usah dicek lagi karena udah pasti nggak ada. Karena memang dia sudah ada sudah ada ketentuan yang ini tadi. Nah, ketentuan yang ini ya, yang value yang sebelah kiri pasti lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Jadi lebih cepat pencariannya. Nah, ini insert ya. Jadi insert ini kita menambahkan, kan saya langsung aja contohnya. Jadi misalkan ada data seperti ini 5371468 mau dimasukkan ke dalam tree atau dibuat tree-nya. Jadi ada kumpulan data dibuat tree-nya atau dibuat pohonnya. Nggak bisa semena-mena tuh 5 di atas, terus 3 di kiri, terus 7 di kanan, terus 1 di kiri, 4 di kanan, nggak bisa seperti itu. Tapi dia melihat dari ciri-ciri yang sudah atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh search tree. Jadi root pertama itu pasti akan nilai pertama akan menjadi root langsung. Nah, kemudian setelah itu kita cek lagi nilai kedua berapa? 3. 3 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 5? Lebih kecil kan? Makanya dia ditaruh sebelah kiri. Sudah, taruh sebelah kiri 3. Kemudian 7. 7 itu kita mulai dari atas lagi. Apakah 7 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 5? Ternyata 7 itu kan lebih besar, maka dia tidak bisa ditaruh sebelah kiri. Dia harus taruh sebelah kanan. Kemudian 1. 1 lebih kecil daripada 5 kan? Berarti dia sebelah kiri. Sebelah kiri dia ke 3. 3 itu dicek lagi, 1 lebih kecil atau lebih besar daripada 3. Ternyata 1 lebih kecil kan daripada 3, maka dia nggak bisa ditaruh ke sini, tapi dia harus taruh sebelah kiri. Terus 4 juga begitu, dicek dulu 4 lebih kecil kan daripada 5, sebelah kiri. 4 lebih kecil atau lebih besar daripada 3, lebih besar kan, maka dia sebelah kanan, langsung 4 taruh. Gitu. Terus cek lagi 6 kan lebih besar daripada 5, berarti dia pasti sebelah kanan tuh, udah kan kanan. 7 dilihat lagi 7 lebih kecil atau lebih besar daripada 6, 7 kan lebih besar, maka dia harus ke sebelah kiri. Karena itu tadi nilai root kan harus sebelah kiri dari root harus lebih kecil daripada rootnya, sebelah kanan dari root harus lebih besar daripada rootnya. 6 sudah masuk, sekarang 8 lebih besar kan daripada 5, maka ke kanan. Ada 7, 8 sama 7, 8 lebih besar daripada 7, maka dia ke kanan. Terus terakhir 9 lebih besar daripada 5, berarti dia pasti ke kanan. Terus 9 lebih besar daripada 7, dia pasti ke kanan lagi. Terus 9 lebih besar daripada 8, maka dia ke kanan. Bukan ke kiri. Nah, seperti itu. Cara insert untuk search tree. Jadi harus diingat ketentuannya. Ya, harus diingat ketentuan ketika harus menggambar tree. Jadi biasanya soal-soalnya kebanyakan begini. Dikasih data, nilai sekian, kalian disuruh bikin tree-nya. Ya, harus diingat sebelah kiri harus lebih kecil daripada root dan sebelah kanan dari root harus lebih besar daripada root-nya. Begitu. Ya. Ini contohnya lagi, ya sama sih, nggak jauh beda ya. Saya lanjutin aja. Delete. Nah, delete ini misalnya kita mau menghapus data, kalau misalnya yang dihapus di bagian bawah sekali, kita berarti langsung hapus atau di bagian paling bawah. Ya, anak paling bawah, leaf paling bawah langsung delete, gampang. Tapi ketika yang mau dihapus itu ada di tengah-tengah ataupun yang ada di atas sekali. Nah, itu kan nggak mungkin dilepas aja, nggak mungkin dihilang. Terus nanti tree-nya lepas dong gitu. Nah, jadi ketika yang dihapus itu yang di tengah-tengah atau yang di atas sekali, maka kita harus memindahkan dari anaknya, kita pindahkan yang cocok sesuai dengan ketentuan tadi, kita pindahkan ke atas begitu. Nah, sebenarnya ada ketentuan juga sih untuk menghapus. Ini contoh yang pertama, delete pertama. Misalnya yang mau dihapus adalah 21, ya udah tinggal dihapuskan 21 karena dia nggak ada cabang. Jadi ketika mau menghapus kita harus cek dulu apakah dia ada cabang atau enggak. Ya udah kalau misalnya dia nggak ada cabang langsung hapus. Delete kedua, nah seperti ini. Jadi misalkan yang mau kita hapus adalah 37. 37 itu kan ada di tengah-tengah nih.
masih ada cabang anaknya di bawah. Nah, kita nggak bisa langsung hapus begitu aja. Kita harus pindahkan salah satu. Nah, jadi caranya untuk menghapus, kalau menghapus cara menggantikannya, kiri anak paling kanan. Kalau mau ngambil yang ke kiri, anak paling kanannya, atau kalau mau ngambil ke kanan, anak paling kirinya. Ya. Jadi kalau misalnya 37. 37, kalau misalnya kita mau menggantikan yang ke kiri, lewat kiri 32, anak paling kanan 32 kan masih ada anak atau masih ada leaf-nya, ada daunnya, ada cabangnya. Ambil anak paling kanannya, yaitu adalah 35. 35 naik. Begitu. Ya, 35 naik ke atas. Jadi 32 kan lebih kecil daripada 35. 35 masih lebih kecil daripada 45. Masih benar kan? Masih sesuai. Atau kalau misalnya mau ambil yang cabang di kanan. 37 yang mau dihapus, kanannya ada 45, ambil paling kiri, yaitu adalah 42. 42 yang naik ke atas. Boleh. 35 atau 42 yang naik ke atas. Jadi kalau kita cek lagi, 32 itu kan lebih kecil daripada 42. Sedangkan 42 lebih kecil daripada 45. Masih masuk. Gitu. Jadi kalau terserah mau ambil ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri ambil sama anak paling kanan, kalau ke kanan anak paling kiri. Ujungnya siapa? Baru pindahin ke atas. Menggantikan 37 tadi. Seperti ini. Ya. Delete ketiga itu sama sih, menghapus root. Jadi yang mau dihapus itu adalah 30 ya. Sama cara mereplace-nya. Kalau ngambil ke kiri anak paling kanan, kalau ke kanan anak paling kiri. Jadi yang bisa kita gantikan 30 ini adalah 26 atau 31. Ya, kenapa 26? Kan kalau ke kiri anak paling kanan. Ke kiri 15. Anak paling kanan, berarti kita ke kanan terus kan? Ke kanannya siapa? 26. Masih ada ke kanan lagi nggak? Nggak ada. Walaupun dia ke kirinya ada, tapi ke kanannya nggak ada lagi kan 26. Nggak ada lagi anaknya. Berarti 26 yang akan naik ke atas. Dan 19 naik ke tempat 26. Masih benar. Jadi 15, 26, 37. Masih ini 15 masih lebih kecil daripada root 26. 26 lebih kecil daripada 37. Atau sama seperti tadi, kita ambil ke kanan. Kalau ke kanan ambilnya 31. Kenapa 31? 30 ke kanan, 37 kan? Terus kita harus ke kiri terus tuh, karena kita pertamanya ke kanan. Ke kirinya siapa? 34. 34 masih ada turunan nggak? Masih ada lift nggak? Ada, 31. Ya udah, berarti 31 yang akan naik ke atas. Karena 31 nggak ada cabang lagi, berarti nggak ada yang perlu dinaikkan kembali. Gitu. Ya, tinggal 31 aja naik ke atas. Udah, beres. Jadi tergantung dari mau ke kiri atau ke kanannya untuk menggantikan. Seperti itu. Ya, itu aja untuk tambah. Kalau bukan nambah, membuat ya. Menggambar dari insert dari binary tree terus menghapus. Yang agak mengenyak itu menghapus memang, karena menghapus ada nggak bisa dipotong tengah-tengah gitu. Sama seperti list kemarin kan, kalau menghapus di ujung kan beda perlakuannya kalau mau menghapus di tengah ataupun menghapus di depan. Nah, di tree ini begitu juga. Kalau mau menghapus di ujung ya sudah tinggal hapus karena dia memang tidak ada cabang. Tapi kalau mau menghapus di tengah, kita harus pikirkan nggak mungkin dia polong. Gitu. Karena kemungkinan seperti ini kan, ini masih ada cabang lagi nih, masih ada anaknya lagi kan, masih ada bukan turunan, leaf atau ada cabangnya lagi, maka nggak mungkin kita putus, maka harus ada yang menggantikan. Cara menggantikannya seperti itu tadi. Kalau mau ngambil ke kiri berarti ambil anak paling kanan, kalau mau ke kanan ambil anak paling kiri. Walaupun nanti sebelah kanannya masih ada seperti ini kan masih ada cabang tuh. 26 kan masih ada 19, tapi kenapa 26? Karena memang dia paling kanan. Kanannya nggak ada lagi. Kalau misalnya 26 di sini ada kanannya lagi, misalnya 30, ya udah berarti ambil 30 yang naik ke atas gitu. Karena memang 26 habis, nggak ada kanannya lagi habis.
Berarti 26 yang naik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan. Agak ini ya, panjang ceritanya. Nah, untuk kodenya nanti aja deh mungkin depan ya. Minggu depan aja sekalian sama post order, in order sama pre-order. Cara menuliskan karena beda-beda. Ada in order kiri kanan atas, gitu kanan kiri atas, atas kiri kanan gitu. Cara nuliskannya. Ini baru cara menggambarkannya aja. Silakan cara gambar sama cara menghapus ya. Kalau searching tadi gampang, searchingnya gampang. Kalau ketemu langsung dia akar, misalnya dicari 26. Ya udah, ketemu pertama akar 26 beres, selesai langsung keluar, ketemu langsung. Tapi misalnya kalau mau yang dicari misalnya berapa? 19. 19 yang dicari berarti 26 19. Beda kan? 26 itu lebih besar tapi dari 19 berarti pasti ke kiri, nggak mungkin ke kanan karena nggak akan ketemu. 19 itu di sebelah kanan nggak akan ketemu karena nilainya pasti lebih besar lagi. Berarti kalau 19 yang dicari lebih kecil daripada 26 berarti kita carinya ke kiri. 15 cek lagi, 15 sama 19 lebih besar siapa? Berarti yang dicari lebih besar kan daripada rootnya, maka kita akan mencarinya, menelusurinya ke sebelah kanan, jangan ke sebelah kiri. Kenapa? Nggak akan ketemu. Karena pasti nilainya kalau sebelah kiri lebih kecil dari 15. Karena 19 lebih besar, maka kita carinya ke kanan. Begitu. Kalau untuk pencarian. Ya. Dia lebih gampang dan lebih cepat pencariannya. Karena itu tadi. Karena memang datanya cuma satu, keluarannya hanya ketemu atau enggak. Terus pencariannya karena memang datanya kan terurut kan istilahnya. Kalau sebelah kiri pasti kecil daripada belah kanan. Gitu. Datanya udah terurut, nggak mungkin salah, bukan nggak mungkin salah, nggak mungkin adanya yang nyisip karena pada saat penyisipan kita sudah atur dia begitu atau insert kita sudah atur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Belum? Oke, kalau belum ada yang ditanya, sekarang saya ada beberapa soal. Ada beberapa latihan. Oke. Oke. Oke, jadi soalnya saya hapus. Oke. Nggak muncul. Beneran salah. Slide-nya ke hide.
Nah, oke. Udah ada yang mau ditanya? Oke, kalau belum, sekarang ini ada latihan. Nah, ya. Ini ada latihan. Jadi di sini ada 5 soal. 5 soal. Bukan bentuknya sih, format soalnya sama sih, tinggal berubah isinya aja. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat pohon biner, ya, pohon biner dari barisan bilangan. Jadi bikin dulu pohon binernya 12, 22, 8, 19, 9, 20, 4, 6, 4, 2, 6. Kalian bikin dulu pohonnya, kemudian setelah pohonnya dibikin, misalkan nih, buatlah pohon biner jika bilangan yang dihapus adalah 4. Jadi kalian berdasarkan pohon yang sudah kalian buat, kalau yang dihapus 4 jadinya gimana? Pohonnya, bentuk pohonnya. Ya, bentuk pohonnya gimana? Terus hasil dari yang 4 dihapus tadi dilanjutkan dengan kalau yang dihapus 9. Jadi bukannya misalnya yang B itu ngambil pohonnya dari yang pohon awal, enggak, tapi hasil dari sebelumnya. Gitu. Untuk bilangan yang dihapus berdasarkan hasil pohon terakhir atau pohon sebelumnya. Jadi terakhir nomor saya yang 12 yang mau dihapus berarti 4, 9, 19, 22 itu sudah kehapus. Itu ya. Bukannya misalnya 4 dari pohon awal, 9 dari pohon awal, 19 dari pohon awal, enggak gitu. Jadi kalau misalnya mau menghapus yang 22, berarti kondisinya untuk menghapus 22, pohon tersebut sudah enggak ada nilai 4, 9, sama 19 sudah nggak ada. Tinggal menghapus 22. Kalau 12 juga. Kalau mau menghapus 12 berarti nilai 4, 9, 19, 22 itu udah kehapus. Begitu. Jelas? Soalnya sama, tapi ininya aja yang berbeda datanya. Ini datanya, terus soal ketiga ini datanya, yang dihapus juga beda. Soal 4 juga ini datanya, ini yang dihapus. Soal 5 juga ini datanya, ini yang dihapus. Begitu. Jelas? Ada yang mau ditanya nggak tentang soalnya? Soalnya nanti saya kirim ke Drive. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya buka dulu. Ya, kapan, Bu? Apa? Kumpulnya kapan? Oh, kumpulnya itu minggu depan. Nanti setelah ini kan waktunya masih ada. Kalau kalian mau mengerjakan sekarang silakan. Tapi karena udah sore saya juga kasihan sama kalian. Mau mengerjakan misalnya mau besok atau mau nyicil-nyicil kalian mengerjakannya juga silakan gitu. Yang pasti nanti ini saya kasih linknya. Pokoknya minggu depan udah beres. Saya tanya gitu aja. Terserahlah kalian mau mengerjakan kapan. Dan per kelompok ya. Nanti saya seperti kemarin saya buka open room 5 menit, kalian tahu kelompoknya. Ya udah, nanti kalian mau mengerjakan sekarang boleh karena masih ada waktu, menunggu ngabuburit juga mungkin, atau lagi malas lah minggu nanti aja mengerjakannya. Ya diskusi kelompok aja lah. Misalnya mau kapan mengerjakan ya terserah. Pokoknya saya taunya minggu depan beres. Saya bikinkan dulu pertemuan. Bentar saya lihat dulu. Satu, nah ini SD2. Karena lumayan banyak sih soalnya tuh lumayan banyak. Atau mau berbagi di grup kelompok, misalnya kamu ngerjain nomor 1, kamu ngerjain nomor 2, ya terserah aja lah. Bagaimana kalian mengerjakan timnya, terserah, saya bebaskan. Kan ada 5 soal kan. Mau bagi-bagi, yang ini mengerjakan nomor 1, ini ngerjain nomor 2, bebas. Yang penting pada saat saya lihat minggu depan udah ada semua, udah itu aja yang penting. Oke, saya coba bagi dulu ya kelompoknya.
bagi 6 kelompok ya. Oke. Di sini waktunya saya buat 5 menit. Nanti setelah itu kalian lihat dulu kelompoknya siapa aja, tahu kelompoknya, terus setelah itu balik lagi saya kasih linknya gitu. Saya lagi ngupload linknya, ngupload untuk data tempat kalian ketiknya, tempat kalian Ibu, ngumpulnya ya. mau bertanya Bu, itu Boleh. misalnya langsung divisualisasikan pakai codingan bisa nggak? Nanti dulu. Jadi biasanya juga soal, saya jadi bocorin, nggak apa-apa sih. Sekalian kalian kebiasanya kalau misalnya UTS lagi UAS, biasanya munculnya begitu. Jadi kadang codingnya untuk BST binary search tree jarang keluar. Jadi yang keluar nanti codingnya ada, saya kasih. Tapi yang keluar adalah kalian disuruh bikin gambar. Kalian disuruh gambar. Misalnya ada data seperti yang tadi kan, kalian disuruh gambar. Ini bentuknya gimana. Bentuk tree-nya ya. Gitu. Jadi jangan dulu divisualisasikan dari dalam bentuk program. Ya. Karena ini juga untuk binary search tree kita juga memang bukan terlalu di ASDL kan bukan terlalu diminta coding, tapi yang pasti kalian harus paham atau ya paham teorinya lah, misalnya gitu. Jadi jangan dulu. Jadi kalau terserah sih mau gimana, mau di coding atau mau gimana, pokoknya saya tahunya bentuknya gambar gitu aja. Ya. Kalau bisa sih digambar manual aja. Ya kalian juga paham cara menggambarnya. Gitu ya. Mana lagi? Oke, sebentar saya ambil linknya dulu. Takutnya kelupaan. Ini linknya, soalnya ada di sana juga. Soalnya ada di sana, di link tersebut, terus pengumpulannya juga langsung ada di sana. Bebas ya mau menggambarnya lewat apa, mau menggambar tangan terus difoto, tapi tetap aja masukin ke dalam Word tersebut, Word yang ada di Drive itu ya, karena pengumpulannya lewat sana. Terserah mau gambarnya pakai Word yang di offline, terus kalian kopas, taruh di Word yang sudah saya kasih linknya, itu terserah, pokoknya ada gambarnya, jawaban kalian ada di situ. Oke, sekarang saya kirim kalian ke breakout room ya. Waktunya 5 menit untuk mengetahui aja siapa aja kelompoknya. Saya open room, silahkan join.
Oke. Tadinya saya mau set 5 menit, tunggu jadi 30 menit ya. Ya udahlah. Jadi saya potong tutup secara manual aja. Oke, gitu ya. Jadi sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak tentang tugasnya? Atau udah cukup jelas? Linknya udah tadi kan? Sudah di... Rasanya juga saya lihat sekilas tadi udah ada yang ngisi sih. Ya udahlah. Berarti udah aman. Belum ada yang mau ditanya? Udah jelas ya? Oke, berarti silahkan kerjakan tugasnya. Saya tunggu minggu depan, pokoknya minggu depan selesai gitu. Apakah boleh menggambar dengan tools? Oh, boleh. Mau pakai tools apa aja terserah, bebas. Yang penting bisa berbentuk gambar, bukan gambar sih. Ya kayak pohon seperti yang tadi ya. Bebas mau pakai tools apa aja, mau bebas, boleh. Kalau saya sih ada dia bukan tools juga gimana. Jadi ada Draw.io sebab saya sekalian suka gambar gambar untuk desain untuk UML. Nah, Draw.io itu cukup lengkap, ada yang untuk grafnya ada. Itu kan termasuk graf ya. Ada untuk grafnya ada. Draw.io itu online. Jadi bisa terhubung juga ke Drive. Jadi nyimpannya di Drive bisa. Itu bisa dipakai, tapi terserah kalian mau pakai terus apa ya, mau bebas aja. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, mungkin segitu aja untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Semoga puasa kita lancar ya, bukan hanya hari ini sampai nanti akhir gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.